kasus asusila atau kekerasan seksual ya. Nah, hal ini terjadinya bahkan di tempat yang kita pikir aman. Guru sekolah minggu, vikaris, koster, ya orang-orang yang ada dalam pelayanan di dalam gereja. Itu Yusuf. Oh iya. Pernyataan yang bilang bahwa ada titik yang tidak pernah balik gitu. Cubeline Podcast. Show. Cubeline Podcast. Show. Baik, shalom, selamat malam Shalom. teman-teman muda semua, Bapak Pendeta. Shalom. Ya, malam hari ini ketong akan bahas beberapa kasus yang lagi booming, yang ketong sering-sering baca dia punya berita, kasus asusila atau kekerasan seksual ya. Nah, hal ini terjadinya bahkan di tempat yang kita pikir aman, gitu. Seperti lingkungan sekolah, lingkungan gereja, bahkan pelaku-pelakunya sendiri ini, ya kalau teman-teman baca di media-media sosial itu ada guru sekolah minggu, vikaris, koster, ya orang-orang yang ada dalam pelayanan di dalam gereja. Iya. Nah, dengan kasusnya ini, malam ini kita tertarik untuk membahasnya bersama-sama ya, Iya, dengan iya. Bapak Pendeta Dodi malam hari ini. Dan ya, tentang kasus ini nih, bahkan dalam berita yang sempat saya baca itu ada kata-kata yang jangan merasa aman atau melihat orang ketika dia menggunakan seragam ataupun Jubah. jubah, iya, karena bahkan di dalam rumah sendiri yang dianggap tempat nyaman pun bisa menjadi tempat yang tidak nyaman, apalagi tempat di luar rumah. Nah, tentang kasus ini ya, mungkin ketong sharing saya ini malam. Kira-kira ada nih kasus di dalam Alkitab nih terjadi tentang kasus-kasus seperti ini, atau kalaupun ada, bagaimana caranya ketong untuk menahan itu ya, namanya juga manusia ya. Kadang ketong Dapat godaan. iya dapat godaan dan ketong setengah mati untuk menghalau itu. Iya. Kan biasanya bilang daging lemah aja. Iya. Roh memang penurut tetapi Daging daging lemah. lemah. Sebenarnya Kakek Eno kalau potong baca di kasus-kasus juga sebenarnya ini potong sebagai orang-orang Kristen secara khusus orang-orang yang bekerja di dalam gereja ini juga sedih, sangat sedih begitu. Maksudnya ini akan menimbulkan semacam ketidakpercayaan juga jemaat terhadap Iya. orang-orang atau pekerja di dalam gereja. Ya, jadi beberapa kasus yang terakhir itu kami baca di Kota Kupang itu bahkan seorang yang disebut pengajar katekisasi, yaitu artinya orang yang mengajar, mendidik anak-anak untuk mendekatkan diri pada Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Tapi orang-orang ini atau oknum ini justru dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dia ajarkan, sampai ditangkap. Itu heboh kasusnya itu, Kakek Eno. Jadi beta kira menarik juga kalau ketong sedikit omong ini. Memang ketong sana bisa omong semua ya, tapi ketong coba bincang-bincang, ketong coba kira-kira hal-hal apa yang ketong bisa dapat dari Alkitab untuk jadi kekuatan ketong secara khusus dalam tanda petik untuk bisa menahan godaan menurut beta. Iya. Ya, seperti itu ya mungkin. Karena orang-orang yang di luar atau yang di luar persekutuan gereja atau yang di dalam gereja, bahkan orang yang terlibat dalam pelayanan juga ya tidak terhindar seperti tadi kasus-kasus yang Kasus-kasus yang terjadi ini. Kakek Eno ngomong itu. Iya, betul. Jadi memang itu kenyataan yang terjadi sekarang ya, seperti tadi di awal kalau tempat-tempat di gereja pun bahkan sekarang ketemu temukan ada kasus asusila yang terjadi di situ. Ya, jadi kira-kira kasus-kasus yang seperti ini yang dibahas dalam Alkitab. Ya, sebenarnya menarik Kakek Eno. Banyak ada cerita orang-orang yang tergoda dan jatuh, ada kisah Daud gitu ya. Tapi ada satu kisah yang menarik menurut beta, yang beta juga barusan baca,
di kejadian itu. Kejadian 39 kalau saya salah, ayat 39 itu dia 9. bercerita tentang satu tokoh yaitu Yusuf. Oh iya. Yusuf ini menarik, ya, no. Jadi Alkitab menceritakan bahwa Yusuf ini di saat dia disertai Tuhan, disebut disertai Tuhan, tentu oleh karena dia punya kesetiaan pada Tuhan. Ini jadi catatan tersendiri bahwa Yusuf ini setia pada Tuhan sehingga Tuhan menyertai Yusuf. Lalu dalam pekerjaan-pekerjaannya di rumah tuannya, itu disebut Potifar ya. Karena dia punya kesetiaan, karena dia punya ketaatan kepada Tuhan, dia punya pekerjaan yang baik. Ini dia dipercayakan untuk mengurus, bahkan kuasa penuh untuk mengurus, mengatur dia punya rumah. Ya, di tuannya punya rumah. Ini catatan pertama, bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang takut dan setia pada Tuhan akan disertai. Dan penyertaan Tuhan itu juga hadir kepada orang-orang tersebut di dalam kehidupannya melalui berkat-berkat. Jadi pekerjaannya selalu berhasil kalau ayat Alkitab tulis di situ. Itu kunci pertama sih sebenarnya. Ada juga yang lain. Nah, Yusuf ini bukan berarti bahwa ketika dia sudah disertai Tuhan, dia dapat dapat penyertaan Tuhan, dapat kuasa, jadi dia bebas sudah dari segala godaan. Artinya dia seorang yang kuat dan kita lihat kenyataan banyak tuh. Tadi disebut bahwa orang-orang yang di dalam gereja, orang-orang yang bekerja di rumah Tuhan sekalipun, orang-orang yang tidak bebas dari godaan. Justru banyak godaan. Iya, jangan kotong pikir bahwa kotong sudah dekat dengan Tuhan berarti bahwa kotong jadi orang yang bebas dari godaan. Tidak, tentu pasti juga akan ada godaan-godaan. Tidak semudah itu. Nah, yang menarik kalau kotong mau lihat di sini Kakek Eno, bahwa setelah dia mengatur semua di dalam rumah, godaan datang. Godaan datang itu melalui istri Potifar. Bahkan Alkitab tulis terang-terang bahwa ketika istri Potifar itu dia melihat Yusuf yang manis, yang ganteng begitu, yang baik. Jadi dalam tanda petik Alkitab tulis dia birahi dan dia mau kawin dengan Yusuf. Sehingga dia pergi, dia tawar. Dia tawar bilang mau kawin dengan dia. Itu menarik. Ya. Jadi godaan itu selalu menjadi tawaran yang menarik untuk kita. Godaan lebih menarik Iya, dia dibandingkan selalu harus menarik begitu. Jadi tawaran yang menarik untuk orang-orang yang bahkan ada di dalam Tuhan. Ya, kalau orang itu jatuh ya dia jatuh sudah dalam godaan. Karena godaan datang untuk menawarkan hal-hal yang baik, yang nikmat begitu, yang senang-senang begitu. Nah, kalau kita baca di kisah selanjutnya, Yusuf ini dia menolak. Dia menolak dengan tegas dengan alasan bahwa dia takut Tuhan. Dia takut Tuhan. Dia sudah mau berdosa terhadap Tuhan. Jadi dia menolak dengan tegas. Jadi yang pertama setia pada Tuhan, takut Tuhan. Yang kedua ketika tawaran datang harus tolak dengan tegas. Tidak boleh ditimbang-timbang. Gitu. Boleh timbang-timbang ya. Iya. Harus tegas. Harus tegas. Jadi menolak dengan tegas oleh karena takut Tuhan. Nah, apakah selesai sampai situ? Tidak. Kalau kita baca kisah Kejadian 29 ini tidak. Hari ke hari Yusuf terus digoda. Setiap hari. Jadi ya godaan itu tiap hari bagi siapa saja. Jadi tiap hari istri Potifar ini tidak pernah habis-habisnya dia menggoda. Dan Yusuf juga menolak terus. Mungkin apa rahasianya gitu. Mungkin kakek tahu. Masih sementara dipikirkan. Sebenarnya yang pasti kalau namanya istri-istri tuan yang kaya itu pasti cantik. Pasti cantik. Apalagi keadaan Yusuf yang masih muda, orang bilang masih dia punya darah masih panas-panas. Masa dia masih bisa, labil. Masa dia bisa tolak itu godaan tuh. Itu hal yang sulit sih. Iya. Lalu katong lihat di situ tiap hari dia tetap saja menolak.
oleh karena memang dia takut Tuhan, begitu. Dia yakin bahwa semua yang dia dapat dia peroleh itu oleh karena Tuhan menyertai dia. Mm-mm. Ya, kalau dia melawan Tuhan dan Tuhan meninggalkan dia, ya mungkin dia berpikir bahwa dia akan kehilangan semua mungkin, atau seperti apa kotong baca dalam Alkitab tuh, dengan misalnya kotong lihat di ayat yang ke-8 dari Kejadian 39. Tetapi Yusuf menolak dan berkata, dengan bantuanku tuannya segala macam diurus dan lain-lain. Jadi Yusuf langsung menolak. Jadi kalau menghadapi cobaan ya menolak saja. Begitu. Harus mampu untuk Iya, menolak. tolak. Kalau kita masih berpikir, masih menimbang, ya kita bisa jatuh. Jadi say no langsung gitu. Oh, senol. Soalnya boleh ada Iya, pertimbangan-pertimbangan ya, iya, karena kalau kita masih mempertimbangkan berarti peluang untuk iblis masuk tuh. iya. Dulu beta pernah eh, dapat satu satu pikiran, satu pernyataan yang bilang bahwa ada titik yang tidak pernah balik begitu. Misalnya, katong dulu pacaran, kalau baliat sasu, waktu pertama kali baliat sasu senang setengah mati tidur dan bisa bangun. Karena apa? Selalu Mata terbuka terbayang. kok terbayang, apalagi lihat di foto gitu. Pas ketemu pegang tangan pertama tuh rasa Rasa lain begitu ya. tangan dong bahasa keringat keringat. Pokoknya gamatar. Pulang mesti cium terus nih tangan. Sun mandi. Iya. Tapi berikutnya kalau pegang tangannya sudah rasa lah. Mau yang lain coba, coba pegang tangan, bagandeng, lalu bilang beta cium kok di testa kok begitu. Wah itu pulang langsung tidur. Cuman pertama nih Iya. pulang sun tidur. Nanti lama-lama kalau di testa surasa biasa tau, mau Iya. yang lain sampai berlanjut pada misalnya seks bebas dan lain-lain. Itu kenyataan yang terjadi. Dan misalnya kalau dia putus dengan pacarnya itu, dia kembali lagi, dia mungkin mulai dari yang pegang tangan lagi, dia mulai dari yang titik di mana dia berakhir dengan dia mantan itu. Jadi ini godaan yang kalau ketong masuk di dalam, ketong sulit untuk keluar lagi begitu. Makanya Yusuf bilang beta menolak. Jadi dalam pernyataan tadi beta itu, lalu bagaimana supaya ketong jangan terjebak dalam titik yang tidak pernah kembali itu? Ya don't touch saja. Menolak untuk jangan bersentuhan yang berlebihan gitu. Ya, jadi dia mampu untuk menolak. Iya. Nah, bagaimana kalau itu godaan tuh datang dari diri sendiri? Ini kan Potifar yang goda dia. Tapi bagaimana kalau itu godaan tuh dari diri sendiri? Dia yang mulai berpikir, eh Dia yang menggoda iya, begitu. dia yang menggoda begitu. Itu bagaimana? Iya, kalau dalam kasus ini kan Yusuf yang Yusuf yang digoda. digoda. Bagaimana kalau dia Dia yang memiliki menjadi keinginan? penggoda begitu. Ya, sebenarnya kunci penyertaan Tuhan tuh penting. Jadi misalnya kalau ketong bekerja di dalam gereja, melakukan pelayanan-pelayanan itu tidak menjadi ukuran ketong setia, taat, takut pada Tuhan. Jangan sampai semua pekerjaan-pekerjaan yang ketong buat juga itu hanya formalitas, hanya rutinitas. Ini juga kritik bagi beta ya, begitu ya. Jadi misalnya ketong terlalu melayani, terlalu bekerja dan ketong capek, ada disebut kekosongan, terjadi kekosongan. Misalnya ketong lelah dan capek, kekosongan itu yang seringkali kalau ketong sonde cepat isi dengan mendekatkan diri pada Tuhan, dengan berefleksi, merenung dan lain-lain, ya bisa saja timbul timbul keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal itu, hal-hal yang disebut dengan godaan-godaan itu. Jadi sebenarnya itu bisa saja itu timbul dari kita, tapi kuncinya dari tadi itu bahwa Yusuf setia. Jadi bagi pekerja gereja, bagi saya, bagi kita semua yang terlibat dalam pelayanan, kotong juga rentan terhadap Godaan. godaan, menggoda oleh karena kekosongan itu. Ya, kalau bahasa kita burn out. Jadi sama seperti bangunan yang sudah terbakar habis tinggal rangka kosong. Jadi ini perlu diisi, perlu diisi.
Jadi banyak sekali misalnya kegiatan-kegiatan kita, pertemuan-pertemuan pelayan, pertemuan-pertemuan pengajar gereja, rekoleksi, meditasi, dan PA-PA itu untuk mengisi untuk kembali. mengisi Iya, kekosongan itu iya. sendiri. Dan kalau sudah capek, gitu ya, sudah capek, tiba-tiba pulang sampai rumah, emosi kita melakukan kekerasan dan lain-lain, itu bisa terjadi bagi orang-orang yang bekerja. Kan jiwa tubuh juga kadang-kadang lemah, tau gak kan? Jadi kuncinya itu sebenarnya. Iya, ya jadi menarik tadi Bapak statement awal tadi di kunci itu setia, orang yang Iya, setia setia. dia mampu untuk menolak godaan. Ya. Iya. Nah, berarti yang terjadi pada ini kasus yang tadi beta sampaikan di awal tuh bisa dikatakan itu tidak setia atau Nah, beta sonde berdiri sebagai hakim untuk beta bisa bilang bahwa dia tidak setia dan dia begini-begini, tetapi secara garis besar melihat bahwa mungkin saja orang-orang ini mereka bekerja, mereka melihat ini sebagai murni pekerjaan, bukan sebuah pelayanan pada sebagai Tuhan. pelayanan. Ya, kalau orang yang melihat pekerjaan-pekerjaan di gereja melayani Tuhan, pasti mereka takut Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang dong kehendaki. Jadi harus bedakan pekerjaan dan Iya, pelayanan. Ya. nanti ketong hanya memenuhi jadwal, memenuhi rutinitas, boleh ibadah-ibadah capek, tapi apakah itu tuh bermanfaat bagi kita pun diri ke sonde? Iya. Atau Ibadah hanya itu. pencitraan sah. Ya bisa dibilang begitu, Ya. bisa dibilang begitu. Jadi ibadah itu misalnya kita melakukan pelayanan, dahulu bermanfaat untuk kita dulu, supaya bisa memberi manfaat untuk orang lain. Misalnya kita mengajarkan bagaimana orang itu harus mengasihi, ya dahulu kita. Jadi pelayanan yang hidup itu kan pelayanan tentang kehidupan kita sendiri. Gitu. Jangan sampai kita omong lain, kita buat lain. Iya Orang bisa lain toh? bikin lain. Iya. Iya. Nah kalau mau kita lanjut dalam kisah Yusuf ini menarik. Bahwa meskipun dia menolak, tapi godaan ini ada terus. Mungkin pertama potong kuat. Oke. Ya. Tapi godaan-godaan terjadi. Ya. Datang bertubi-tubi. Ada kesempatan begitu. Ini kesempatan dalam rumah sendiri. Soalnya ada orang ceritanya. Jadi wah, bisa saja kan melakukan itu dan sonde ketakuan. Tameng prajurit saya bisa bisa Bisa. hancur kalau ditubruk terus-terus ya. Tiap hari tak bongkar. Iya. Berarti dia sekuat apa dia punya iman sehingga dia mampu untuk menolak itu. Nah ini menarik nih. Menarik bahwa dia tetap pegang teguh. Tetap berpegang teguh kepada kesetiaannya pada Tuhan. Setiaan Ya, ketaatan. sederhana itu sah. Jadi dia tidak pernah kompromi terhadap godaan-godaan itu. Dia tidak pernah kompromi. Jadi dia menolak, satu kali menolak, dia menolak. Terus Walaupun tiap hari. Begitu. Dan hadiah daripada dia berhasil melawan godaan itu, menarik. Justru dia difitnah. Justru dia difitnah lalu kemudian ditangkap dan dipenjara. di penjara. Bayangkan. Setelah mampu untuk menahan Iya, godaan, menang itu, godaan, tapi dia hadiahnya difitnah. dia difitnah dan dia dipenjara, ditangkap dan dipenjara. Jadi menderita oleh karena itu. Ya, kadang-kadang kita bilang menang terhadap godaan, lalu kemudian dapat reward, dapat hadiah, dapat berkat, londe juga. Cerita Yusuf ini beda nah. Justru dia dapat fitnaan, dia dipenjara, ditangkap dan dipenjara sebagai seorang penjahat. Kadang kau tuh mempertahankan hal-hal yang baik juga kayaknya. Kau tuh mengalami kesulitan dan penderitaan. Kayak orang buat ketong misalnya memfitnah, melakukan kekerasan terhadap ketong. Kalau ketong balas, berarti ketong melawan perintah Tuhan, toh? Ketong tidak setia pada Tuhan. Kalau ketong tahan, rasanya ke mana? Sakit, toh? Sakit ingin meledak. Menderita, toh? Nah itu penderitaan itu. Mempertahankan kebenaran itu agak sulit begitu. Dan jangan dibilang bahwa nanti hasilnya bahagia-bahagia. Iya. Tidak. Buktinya Yusufnya Ya, coba ada dalam datang bertubi-tubi. Nah, kalau kayak
Ada yang bilang Tuhan akan kasih cobaan melampaui ketempunya batas Oh iya, kemampuan. iya, Berarti di sini di kasus ini dia melihat bahwa masih ada satu tingkat lah yang Yusuf bisa capai gitu. iya, Karena masih ada lagi cobaan nih. Setelah dia habis digoda, dia tolak, soalnya habis di situ masih ada lagi dia difitnah dan seterusnya. ya mungkin itu kalau pakai bagus. Soalnya misalnya kita bilang begini, kalau menang terhadap godaan, terhadap ujian lah, bilang gitu. Berarti naik kelas, gitu. Jadi naik kelas. Dia naik kelas. Nah, tapi di ayat-ayat yang terakhir itu dia bilang bahwa meskipun di dalam penjara, Tuhan tetap menyertai dia. Oleh karena kesetiaan. Jadi jangan pernah takut. Misalnya kau mempertahankan kebenaran dan kita difitnah, kita dizolimi, misalnya kita mendapatkan penderitaan, asalkan kita tetap setia pada Tuhan, Tuhan tetap menyertai kita. Dan di dalam penjara dipercaya oleh kepala penjara untuk mengatur semua bahkan tahanan-tahanan yang ada. Ya istilahnya dia bukan jadi penjahat lagi di dalam, tapi dia justru bersinar gitu. Dia membantu orang justru karena sifat kesetiaannya ini, takut akan Tuhan ini. Begitu. Kadang-kadang kotong sudah ada dalam penderitaan, kotong bahkan meninggalkan Tuhan. Hmm. Iya, karena bisa saja kotong bilang bahwa beta su setia, beta su tahan terhadap godaan, beta sonde membalas dan lain-lain, tapi ini yang beta dapat. Ini yang Tuhan Penderitaan, Iya. Tuhan seperti apa, tidak adil dan lain-lain, dan kita bisa meninggalkan Tuhan. meninggalkan Tuhan. Iya. Iya. Tapi tidak dengan Yusuf. Ayat terakhir itu dia bilang Tuhan menyertai, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Meskipun di dalam penderitaan, di dalam penjara. Begitu Kakek Eno. Oke, Katong kembali ke kasus yang tadi Katong bahas ya. Nah, juga Katong tadi sudah dapat referensi dari ini. Nah, mungkin saja kasus-kasus ini mungkin soalnya akan terjadi kalau seandainya Orang-orang Katong dalam bisa, gereja iya, itu, Katong iya. bisa membedakan mana pekerjaan dan mana pelayanan. Bisa juga. Iya ya, seperti tadi Bisa juga. bilang. Katong setia dalam pekerjaan atau setia dalam pelayanan. Jangan sampai dinilai secara organisasi ini Katong bagus. Wih, Nana kasih jadwal untuk pimpin sekolah minggu dan seterusnya pernah apa ya secara ini ketong lihat, tapi apakah benar itu ketong melakukan itu karena melayani Iya. atau pekerjaan? Iya. Atau misalnya jangan sampai ketong hanya seperti petugas gereja, bukan pelayan Tuhan. Ya, yang petugas tuh yang dia hanya menjalankan jadwal-jadwal yang diberikan dan lain-lain, mengerjakan sesuatu yang ditugaskan, tapi dia tidak benar-benar melayani Tuhan. Oke, mungkin ini kasus-kasus ini juga ya sudah terjadi ya dan bisa menjadi pelajaran untuk ketong Iya. orang-orang muda sekarang. Bahwa siapa saja Iya. bisa. Yang juga khusus orang-orang muda yang melayani yang ya mungkin bisa jadi pelajaran untuk ketong. Nah, kira-kira untuk ke depan. kedepannya ini kemana? Bagaimana ketong bisa menahan godaan, menolak godaan yang dari luar maupun godaan yang dari dalam diri. Baik, ketong karena ini malam ketong omong tentang Yusuf, mungkin bisa banyak refleksi dari ini, tapi dari percakapan ini beta tangkap ada beberapa, mungkin 3 ya. Yang pertama tuh kesetiaan pada Tuhan itu penting. Setia kepada Tuhan. Iya, kesetiaan pada Tuhan itu penting. Itu jadi kunci untuk Tuhan menyertai kita, bahkan memberkati kita, dan apa yang kita buat itu berhasil. Yang kedua, tidak boleh kompromi terhadap godaan. Menolak dengan tegas. Daripada ketong kompromi, lalu kemudian nanti ketong bisa terjerumus. Iya, memberi ruang kepada setan untuk Kan pelan-pelan. Satu kali ketong bilang iya, lalu ketong melakukan, lalu ketong merasa bersalah, ketong berdosa, ketong minta ampun. Tapi besok ketong mengulangi karena apa? Godaan-godaan ini nikmat toh. Jadi bisa saja ketong terus tergoda. Menolak dengan keras. Oleh karena ketaatan dan kesetiaan kita pada Tuhan itu. Jadi kalau misalnya ketong datang
ketong menghadapi godaan misalnya, langsung bilang tidak. Langsung bilang tidak. Itu saja. Say no. Langsung menolak. Yusuf langsung menolak. Meskipun berkali-kali, berhari-hari, berulang-ulang kali, Yusuf tetap menolak. Ini jadi contoh untuk Konsisten. kita. Konsisten. Untuk kesetiaan kita pada Tuhan itu konsisten misalnya. Yang ketiga, ya meskipun kesetiaan kita pada Tuhan itu membawa kita di dalam penderitaan, membawa kita di dalam kesulitan, kesusahan, ya. Tapi Tuhan tetap menyertai orang-orang yang setia pada Dia. Setia kepada Tuhan. Iya. Sehingga yang keempat ini hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Yusuf dia jadi berkat bahkan di penjara. Dia jadi berkat bagi orang-orang tahanan, gitu ya. Dia tetap menjadi berkat. Dari kehidupannya menjadi kesaksian bagi banyak orang yang bisa untuk menghindari. Jadi ya mungkin sedikit refleksi untuk kita di akhir diskusi ini, Kakek Eno. Siapa saya bisa digoda dan menggoda, Iya. yang jatuh terjerumus. Mungkin Kakek Eno bisa, beta juga bisa, meskipun beta seorang pendeta atau meskipun Kakek Eno seorang majelis, bisa saja. Bisa. Bisa saja Tapi kita belajar dari Yusuf yang tetap setia pada Tuhan. Dan buah yang dia dapat dari kesetiaan itu adalah tetap penyertaan Tuhan. Apa yang dia lakukan itu berhasil dan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Iya. Jadi setia dengan Tuhan dalam Iya. proses yang Tuhan buat untuk ketong. Iya. Ya ketong nantikan happy ending sah. Ya, karena penyertaan Tuhan ya dan amin. Pasti sesuatu yang baik akan Tuhan sediakan untuk ketong. Iya. Semoga bisa jadi pelajaran untuk kita, refleksi Yusuf ini untuk bagaimana kita menghadapi godaan. Iya. Dan jangan jadi pencoba atau penggoda gitu. Jadi kalau misalnya ketong dekat dengan Tuhan, sulit sekali ruang godaan itu ada. Ya, Oke. boleh dicobalah gitu. Baik, terima kasih ya, Bapak Pendeta. Iya. Ya, jadi ini malam ketong dapat banyak hal, ketong sharing dan ketong dapat banyak hal. Bagaimana ketong tetap setia dan juga taat kepada Tuhan. Iya. Ya, percaya bahwa penyertaan Tuhan tuh ya dan amin buat ketong. Dan saat digoda langsung menolak. Langsung menolak itu. Ya. Terus harus membedakan mana pekerjaan dan mana pelayanan. Ya. Iya. Setia dalam pelayanan, bukan setia dalam pekerjaan. Oke, terima kasih. Shalom. Selamat. Shalom, shalom.